Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merouting 22 router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan routernya. Di sini coba kita reset lagi biar semuanya merah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meroutingkan merute agar semua perangkat itu bisa merouting satu sama lain secara ICMP. Tipenya ICMP. Nah, kita itu tujuan utama kita. Tujuan utama lain kita itu kita bisa membuat floating. Nah, di bawah sini ada ini jalur segitiga ini. Jadi gimana caranya agar si PC itu bisa dapat misalnya PC 5 ngeping router 18. Nah, PC 5 itu melewati jalur dari router 21 ke router 17. Nah, apabila diputus jaringan yang ini, si PC 5 itu tetap bisa ngeping router 18 itu melalui router ini, router 16. Nah, baiklah sekarang kita masuk saja ke konfigurasinya. Pertama-tama itu kita akan memasukkan IP untuk si server. Kita masukkan IP-nya. Itu di sini kita setting 192.168.71. Subnet masknya seperti biasa 255.255. Setelah kita setting ini, kita setting IP untuk masing-masing PC. Nah, di sini kita udah masukin beberapa list supaya kita itu bisa teratur gitu. IP-nya ini kelihatan berapa aja. Seperti ini kan 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, dan seterusnya. Nah, ini kita pasang IP-nya masing-masing. Di sini 1.1 untuk yang PC 1, lalu PC 2 itu 12.1. Nah, ini udah 12.1. PC 3 itu 13.1. Selanjutnya itu PC 4 itu 22.1. Sudah, lalu selanjutnya ke ini PC 5 yaitu 25.1. Nah, jika sudah, kita lanjut ke setting router. Nah, bagaimana sih cara kita agar PC itu bisa ngeping ke semua perangkat gitu. Nah, pertama itu kita kan memasukkan IP untuk si router. Nah, si router itu kita pasang seperti yang dilihat di sini kan ada udah tercantum gitu. Nah, ini 1.2 ini untuk ini nih. Nah, ini cara kita lihatnya kan bisa lewat option preference always show. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, ini interface-nya berapa. Nah, di sini interface-nya gigabit Ethernet 0/0. Nah, router itu dia hanya memiliki 3 interface, gigabit 0/0, 0/1, dan 0/2. Nah, jadi karena kalau kita tunjukin labelnya itu agak berantakan, jadi kita matiin aja supaya dia nggak terlalu banyak. Nah, setelah kita pasang, itu kita bisa lihat di sini udah hijau di sini. Nah, kalau kita udah pasang IP untuk sini, si PC itu bisa ngeping untuk ke router 1. Nah, successful karena ini terhubung secara connected aja. Ini kita bisa cek di sini show IP route and show IP route. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia itu udah terhubung secara directly connected, terhubung secara langsung. Makanya dia bisa langsung ngeping. Tapi di sini misalnya contoh nih ya, kita pengen ini kan belum nih, masih merah nih ya. Kita ngeping dari si PC 1 ke ke router 4. Router 4 nih kita pasang ini dulu. Bisa pasang IP dulu. IP untuk router 4 itu 4.2. Nah, kita bisa lihat sini n conft
interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya berapa? Dia butuh 4.4,2. Nah, di sini di topologi ini itu dia kan ada kiri dan ke kanan. Nah, kiri itu gigabit Ethernet 0/0 dan kanan itu 0/1. Setelah itu kita pasang ke interface 0/0. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1 di sini berapa nih? 4.2. 4.2. Nah, masukkan subnetnya 0. No shoot supaya ininya aktif, interface aktif. Kita bisa lihat di sini, nah sudah hijau jaringannya. Tetapi pada saat kita ngeping untuk ke router 4 itu dia violet karena itu belum dipasang IP root. Dia nggak bisa terhubung. Nah, cara kita agar supaya bisa ngeping dari PC 1 ke router 4 melewati 3 router-router ini itu mengkonfigurasi IP root-nya. Nah, di sini saya udah buat list untuk IP root-nya. Sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini IP root untuk setiap router agar setiap router tuh bisa terhubung. Nah, setiap router yang dipasang IP root itu dia IP root-nya sama. Ada berapa ini? Dari 28 ke 52. Ini sama. Kenapa bisa sama? Itu karena supaya semuanya itu bisa terhubung. Jadi bisa bolak-balik. Dari PC ke router bisa, dari router ke PC itu pun bisa. Jadi nggak bisa gitu. Misalnya di router 1 itu hanya setengahnya, terus di router 2 full gitu. Ini nggak bisa. Nanti dia bakal ada pada saat dimana device yang pengen ngeping ke sini nggak bisa karena belum dipasang IP root-nya. Sini kita pasang aja dulu IP untuk semua routernya. Nah, nanti baru kita pasang IP root-nya. Seperti ini gigabit Ethernet 0/0-nya itu 5.2 interface gigabit Ethernet 0/0 IP address 192.168.5.2. Masukin subnetnya no shoot. Nah, kita masukin juga interface untuk gigabit Ethernet 01 supaya sekalian agar interface itu selain terhubung hijau jadi hijau. Nah, interface 01 masukin IP address 192.168. Untuk yang kedua itu 62.255.255.255.255 no shoot. Jangan lupa pasang IP address. IP address. Nah, no shoot. Nah, kalau sudah dia bakal hijau. Oh, yang di router 4 ini kita belum pasang. Jadi kita masukin IP interface gigabit Ethernet 0/0/1 IP address 192.168. 5.1 no shoot. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lihat, nah sudah hijau, artinya dia sudah directly connected. Nah, ini udah bisa saling ping, nah, tapi nggak bisa melalui router-router ini karena belum pasang IP root tadi. Nah, kalau sudah kita bisa ke setting router ini, router 22. Nah, router 22 itu kita setting config CLI and config space G0/1 apa IP address nah kalau kita lupa interface di mana ya kita bisa kayak tadi preference always support bisa lihat ini. Nah, gigabit Ethernet 01 itu yang ada di atas. Yang di atas itu kita pasang untuk IP-nya 72. Yang 00 kita pasang 61. Yang di atas untuk server atas itu
Untuk server kan 71. Kita pasang sini tadi IP at 192.168.7.2 255 no shoot intik di 00 di address 192.168.6.1 no shoot. Nah, kita bisa lihat di sini semua udah terhubung untuk yang router bagian atas. Config untuk bagian atas, untuk yang bagian barisan PC1 itu semua udah hijau. Ini udah bisa saling ping. Yang untuk directly connected-nya aja. Nah, successful. Tapi kan ini yang directly connected. Tapi kalau misalnya mereka yang dilewati itu kan nggak bisa. Nah, gimana cara kita setting agar si router si PC ini bisa ngeping ke semua device, tapi semuanya itu walaupun nggak directly connected, tetapi tetap bisa ngeping. Nah, inilah gimana cara kita settingnya. Nah, pertama itu kita ke router 1. Nah, router 1 kita bisa lihat di sini nih. Di sini kan ada S nih. S di sini kita bisa lihat keterangannya. S itu ada static. Nah, static root ini. Nah, karena udah static root ini nih bikin apa ya, jembatan jalan supaya si paket ini, si ping ini bisa kirim ke. Nah, ini nih. Harusnya kalau kita belum setting yang statik tadi, itu kita nggak bisa dari PC1 itu nge-ping ke router 2. Tapi setelah kita setting untuk yang itu, nah, successful. Bisa. Karena kita udah setting di router 2-nya itu seperti ini. And cara ceknya ya, so IP root. Kita bisa lihat di sini udah ke setting semuanya. Jadi dia ini bikin jalan supaya si paket yang dikirimkan ping itu bisa kekirim melalui router-router yang ada di depannya. Nah, di sesi ini itu kita bikin bagaimana cara bisa kayak gitu kan. Yang pertama. Nah, yang kedua itu di bawah ini yang segitiga ini gimana caranya kita bisa bikin floating atau jaringan jalur backup untuk misalnya ada jaringan yang terputus gitu. Karena di sini udah kita udah cukup jelas untuk menjelaskan yang bagian itu. Nah, kita bakal setting semuanya sebagian 1, 2 dan 3 ini secara singkat aja, cepat supaya bisa lanjut ke bagian 4 ini. Nanti di terakhir kita bakal coba-coba ping ke antara semua device-device. Selanjutnya di router 3 itu kita cek di sini apakah udah kepasang IP root. Nah, di sini kita belum pasang untuk IP root-nya. Cara kita pasang IP root-nya itu masuk ke config T dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat. Di sini saya sudah simpan karena sebelumnya saya udah ngerjain. Jadi saya masukin catat ini jalur-jalurnya supaya mereka bisa saling ping. Nah, tadi itu untuk router 3. Nah, untuk router 3 ini kita bisa ambil dari sini. Nah, dari atas sampai bawah ini itu adalah jalur supaya si statik, supaya si paket ping itu bisa jalan melalui antar device tanpa harus directly connected. Nah, kalau kayak gini, setiap kita pasang IP root gini-gini, itu nggak ada output yang keluar. Ya udah, kalau kita pasang IP root ya udah, habis di enter ya udah nggak keluar apa-apa. Jadi ya nggak perlu takut misalnya IP root, oh kayak gini gagal, nggak. Ini benar udah jadi. Kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa cek di exit. So IP root. Nah, bisa lihat di sini udah kepasang jalannya, jalurnya, statiknya.
Dari sini kita bisa lah ngecek lagi apakah ini udah masuk ke router 3. Klik. Nah, successful. Nah, kenapa kadang gini? Terkadang itu kalau misalnya kita baru setting tuh ya, kalau kita ngeping lewat sini, itu kadang suka error gitu. Misalnya ke sini, violet. Nah, itu kita bisa pencet fire dulu. Pencet fire, nanti lama-lama dia successful. Entah itu mungkin bug dari Cisco-nya atau gimana. Tapi walaupun kayak gitu, tapi itu benar-benar bisa kok. Kita bisa cek dari sini ke ping desktop, terus command prompt. Nah, IP dari si router 3 tadi kan seperti file tuh. Saya pencet fire, abis itu successful. Nah, jadi kita akan cek itu bener berhasil apa enggak. Itu kan ini kan IP 3.2 ya. 3.2. Coba kita ping 92.168.3.2. Nah, berhasil. Sebenarnya berhasil, mungkin ada bug mungkin di pas yang ini. Entah kenapa itu dia violet dulu, habis kita coba-coba lagi, habis itu dia langsung jadi successful. Tapi sebenarnya berhasil kok, bisa kita cek di sini ping. Nah, segitu mungkin penjelasan dari si IP route ini. Kita lanjut, mungkin dipasang IP route ke tempat. Exit 4. Nah, ini udah kepasang untuk rute 4. Kita pasang lagi untuk rute 5. Di rute 5. Nah, pasang untuk rute 5. Lanjut ke rute 22. 22 itu di bawah. Rute 22. Rute 22 ini udah kepasang juga. Nah, kalau kita udah pasang IP route untuk ke rute 22, itu kita bisa si PC itu ngeping ke server. Ping server. Nah, pilot nih ya. Coba pencet fire ini. Nah, successful. Nah, ini kayak gini nih ya, nggak tahu ngebuka apa gimana, tapi kalau misalnya kita coba ngeping dari sini, kan ini servernya server ini kan memiliki IP 7.1. Nah, kita coba ping ya 7.1. Ping 192.168.1.1. Nah, itu berhasil. Nggak tahu kenapa. Nah, ini udah berhasil. Jadi si PC 1 ini bisa ngeping ke server. Begitupun sebaliknya ya, device-device ini juga bisa ngeping ke sini. Sukses, semua sukses. Itu kenapa fail? Atau udah sukses. Kita delete biar bersih, biar kosong. Kita masukin. Sekarang lanjut ke routing untuk yang PC yang kedua, barisan PC 2. Kita bisa pasang no consti IP interface G00 IP address 192.168.12.2 255 shoot bisa pasang lagi G01, pasang IP address. Untuk address ini 11.1. Nah, 11.1 no shoot. Nah, kalau ini udah kita pasang, kita lanjut ke rute 7. Rute 7 no
and config interface G0 IP address 192.168.11.2 255.255.255.0 no shoot. Udah no shoot, kita pasang untuk interface G01-nya. IP address-nya itu kita pasang yang untuk 01 ini pasang berapa ini? 10.1. 10.1. Nah, no shoot. Kalau udah, kita lanjut ke rute 8. Itu terus sampai ke PC 4, barisan PC 4. Semuanya kita pasang kayak gitu, tapi nanti ada bagian yang beberapa yang beda pada saat kita setting floating. And config interface G00 IP address kita pasang itu untuk 00-nya itu kita pasang 10.2. Ini router 8. 8 192 168 192 168 sih tadi 10.2 255 shoot. Nah, kalau sudah kita pasang, belum nggak interface G01-nya belum. Itu masukkan IP address-nya itu 9.1 9.1 no shoot. Kalau sudah, kita lihat di sini hijau, udah rute 9. Cepet. Di PSG 9 lagi nih address 255. Nah, no shoot PSG 001 IP address-nya itu 8.1. Benar guys, benar kayaknya 8.1. Nah, itu 82 sama 63. And config no IP ad 92.168.8.2.255.255.0 terus shoot face 01-nya itu 6.3. Udah di 6.3. Udah. Nah, di sini kita coba cek lagi ya. Itu PC 2 itu nggak bisa nge-ping rute 7. PC 2 nggak bisa nge-ping rute 9. Ya pokoknya gitulah, yang ngelewatin router ini yang nggak terkoneksi secara directly itu dia nggak bakal berhasil pingnya karena kita belum pasang IP statis, IP root buat ke router-router ini biar bikin jalan supaya itu si paket itu tetap kirim ke tujuannya, destinasinya.
kita selanjutnya kita pasang IP root-nya untuk setiap ini ya. Exit, kita pasang IP root untuk berapa tadi? 6 kayak 6, kita pasang IP root-nya. Kita masukin IP 7, router 7 ini kita copy juga sekalian, IP router 7, paste. Agak ini ya, paste deh. Nah, paste udah, kita exit. Nah, ini coba cekin PC2 ke router 7. Sukses. Udah berhasil, udah bisa. Berarti kita lanjut ke router 8. Ke router 8 itu kita coba pasang lagi jalan IP root-nya, IP statusnya. Sabar. Exit. Paste. Sudah, copy lagi untuk router 9. Router 9 kita pasang lagi. Exit. Paste. Jika sudah, kita coba kita ping di PC. Ini pilot nih. Kalau kita coba terus, ini dia lama-lama bisa successful. Nah, tahu kenapa ini? Kita lanjut ke router 10. Exit. 10 kita masukin lagi IP statis untuk router 10. Nah, aduh, ke close lagi. Sebentar lagi. Router 10 udah, ini berhasil. Kita udah bisa coba ping PC2 itu ke root. Apa ini ya? Sukses. Woi. Nah, kita bisa cek di sini. Kita juga bisa cek di sini PC2 ini kita udah bisa ngeping 192.168 7.1. Nah, berhasil untuk yang PC2. Kita lanjut ke router 11. Router 11 di di add 13.2 no shoot. Kita masukin G. 1 IP address 192.168.14.1. Iya. 255.255.255.250 no shoot. Ini kita udah bisa lihat di sini itu udah kepasang ya di router 11 ke switch 3. Selanjutnya kita pasang ini kita face G00 IP add 14.255 shoot. The face G01 IP add 15.1 no shoot lagi
Kenapa? Di luar. Di depan rumah. Di sana. Iya. Rusak juga. Rusak. Pokok. Selanjutnya itu kita pasang 192 sini interface untuk udah nih 0 dan 01 ini udah. Ini berarti udah kehubung. Ya udah kehubung, berarti ke router 13. Router 13 itu n quantity space G00 itu kita pasang IP address 68 15.2.25.255 shoot, masukin lagi interface G01, ini IP address-nya 16, masih 1 no shoot lagi, dan selanjutnya router 14 192.168 16.2.25. Belum kita masukin interface G00 shoot. Nah, coba bisa pasang lagi untuk interface G01. Ini berapa nih? Ini router 14. Itu 14 itu 17.1. Nah, kalau udah kita setting untuk router terakhir di barisan PC3 and quantity space gitu. IP add 192 108 16 17 tapi sih 17 kan 17.2 shoot face 1 ya 6.4 kayaknya 4 ya sih 4 nih yang 4 agar dia kehubung ke router yang 22 supaya kita bisa ngeping yang ngeping dari PC3 ke server. Jika sudah, sudah hijau semua. Apa nih? Hijau semua dari di sini kita udah bisa ngeping dari PC. Belum. Kita belum bisa ngeping dari PC3 ke server karena belum dipasang IP root. Belum dipasang static. Jadi kita pasang dulu. Untuk router 11 itu kita pasang exit router 11. Nanti kita bahas kenapa itu dia bisa terhubung, bisa ngeping cuman karena lewat IP root. Ya udah, lanjut IP root 12. Root 12 kita masukin exit, paste. Router 12 sudah, terus kita coba pasang ke router 13. Exit 13, copy
paste. Sudah. Rute 14. Kita exit dulu. Paste. Sudah. 15 rute terakhir, rute 15. Itu kita pasang oh bisa tetap bisa, dia otomatis kembali. Tapi nggak tahu sih yang atas nih kepanggil apa enggak sih. Tapi ya udah, kita coba cek dulu supaya meyakinkan. Ini 15 nih, ada 2. Nah, ini udah coba kita ping dari PC3 ke PC1. Kita coba ini. Nah, successful. Coba kita ping ya, untuk yakinin kalau dari sini itu bisa 17.1. 7.1 berhasil. Nah, kita nih udah setting nih untuk yang di 3 lantai atas, PC1, PC2, dan PC3. Nah, ada nih pertanyaan, bisa nggak PC1 itu ngeping PC2? Kita coba. Berhasil. Kenapa bisa? Karena kita udah bikin jalurnya di sini, di IP route. IP route ini gunanya itu bikin jalur. Kalian bisa lihat di sini kan ada 192.168, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.0. Ini lewat mana nih? 61, 7.11.1. Nah, kita bisa lihat nih di sini kenapa mereka itu bisa ngeping walaupun dia tuh bukan beda jalur sih, ya jauh lah jalurnya gitu ya. Nah, tetap bisa ngeping gitu. Ya yang dimana sebelumnya itu kalau misalnya kita ping dari PC1 ke ke router 3 itu kan dia nggak berhasil kalau kita belum pasang statiknya. Nah, kita itu bisa lihat di sini kan, apalagi yang jauh gitu ya, dari PC1 ke PC2 itu kan jauh tuh jalurnya. Nah, kenapa dia bisa ngeping itu ya, karena kita udah bikin jalurnya satu-satu. Makanya di sini itu dia IP route-nya itu panjang. IP route-nya panjang. Itulah kenapa kita bisa ngeping walaupun dia itu jauh. Gak cuma dari situ aja, PC2 ke PC3 pun bisa berhasil. PC3 ke PC1 pun bisa berhasil. Gitu. Sama halnya ke router juga. Router ke router juga bisa berhasil. Kita delete supaya kita bersih. Kita lanjutin ke PC4, versi PC4 kita pasang untuk router 16 ini, kita end router 16 itu interface ini nih, karena ada 3 jalurnya kan, kita bingung itu dia interface bagaimana aja, kita hidupin. Nah, jadi 00 sebelah sini, 01 sebelah sini, 02 yang di bawah. Nah, kita setting belum. Nah, interface G0 IPF 8 itu berapa tuh? 22 21 24. Ini 22 kita pasang IP-nya 22 192.1 22.2. Oh ya, 22.2. Aduh, belum pasang subnetnya. No shoot. Lalu interface dia 1. Interface 22 21.1 no shoot
Nah, ini kita setting untuk interface G02. Nah, IP address-nya itu kita udah pasang di sini, di situ berapa? 24.1. Sini nih dia. Ketutupan. Nah, di sini 24.1. Kita pasang di sini 24.1. Shoot. Ini udah. Kita lanjut setting router 17. Kita end property interface G00. Untuk masukin IP address-nya 128. 00 untuk 17 itu dia 21.1, 21.2, 21.2, 255, 00 shoot. Terus kita pasang lagi untuk di 01 IP address-nya itu berapa? 01-nya di sebelah kanan 20.1. Shoot lagi, masukin interface-nya lagi G02, IP address-nya itu di situ berapa? 23.1. Iya, 23.1. Shoot lagi. Nah, udah berhasil, kita bisa pasang untuk ke router 18 dulu. Itu baru kita ke bawah. Interface G0. Tadi 21, 20, berarti ini 20.2. 2. Tuh, ininya ngucapin lagi. Kita matiin lagi deh. Ini kita ingat dulu deh. Kayak 01. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ya, pokoknya 01 di sini berarti 1 di sebelah kiri, 00 itu di sebelah kanan, 02 itu di sebelah bawah. 01 kiri, 01 kiri, ya 01 kiri. Kita matikan ininya preferensinya. Kita pasang, ya kalau kita lupa kita bisa lihat lagi dari situ. Dua puluh titik dua, 255, 255, 0. Shoot lagi. Paste ke 01. Sini 19.1. Shoot. Udah berhasil 19. Udah. Ini lagi 19. Ini 19. Sekian. Add 19. Maksud satu address-nya 18 basic 1. Udah, kita lanjut ke ini terakhir. Oh, enggak terakhir, bawah masih ada. No trace game. Oh, IP 18.2.25. Sudah, kita masukin G01 untuk G01. Jadi ya IP-nya 6.
T5. Sudah benar, kita coba ping. Oh, belum ding, kita belum pasang ininya. Jadi kita lanjut aja langsung ke setting 21. Ini kan G01 nih, ini 00. Kita coba pasang. Share layan. Entity face 00. 158. Berapa tuh? 23. Ya, untuk yang itu 23.2, 25. Bismillah, supaya nggak keren. 3.2 ini 24 titik. Asli 24 sih, 24 titik 2. Aslinya cek 24.1, ya benar. Berarti gini. Cek nos. Oh, 02-nya lupa. VG02-nya itu kita pasang ke 52.2. Titik. Ini udah kehubung, kita pasang di 25.1. Ini kita udah pasang. Nah, ya pasang. Coba kita ping dulu dari sini ke sini. Masa sih bersih? Oh, ini belum hijau. Oh, belum hijau. Ini harus ada bersih. Nah, dibersih. Dia belum hijau. Nah, ini kan directly connected, makanya dia bisa. Makanya kita coba cek ping dari PC. Kita masukin IP route untuk mereka ini supaya bisa ini. Nah, untuk IP route atau settingan statis untuk si router 16, 17 sama 21 ini agak beda, agak dibedain. IP root-nya itu ada ini ya. Coba kita pasang dulu ke root 18 dulu ya. Terus exit untuk router berapa ini? Ini router berapa? 18. Kita pasang untuk router 18. 18 udah. 19. 19 udah untuk 20. Ini udah terakhir yang di DXT nih untuk meng-IP root-kan. Nah, dua-dua kan kita udah setting tadi supaya semua PC itu bisa setting ke server. Nah, kita udah bisa cek nih. Nah, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya itu kalau IP root untuk router 16, 17 sama 21 itu agak berbeda karena mereka itu menggunakan root backup supaya apa ya? Floating itu supaya si jalurnya ini nggak cuma satu. Jadi walaupun si PC5 ini mau ngirim ke switch 4 misalnya. Ya, dia kan harus ngelewatin 21 nih. Nih, 21 itu kan ada dua jalur nih. Dia bisa dari PC5 ke switch 5, router 21 ke router 16, terus ke switch 4.
Tapi kan dia juga bisa tuh ya dari PC 5, switch 5, router 21, router 17, router 16, router 16 terus ke switch 4. Nah, floating atau ini yang pengen kita coba ini itu biar dia bikin jalur backup. Ini kan kalau misalnya itu kan dia kan pasti kan milih jalur yang apa ya, dekat ya kayaknya. Dekat yaitu ke PC 5, ke switch 5, router 21, router 16 ke switch 4 gitu ya. Ya karena emang ini jalurnya itu ya. Kalau misalnya kita putus, itu dia otomatis dia tuh milih jalur ke 17. Jadi nggak ada violet-violet gitu. Nah, kita masukin coba. Config. Nah, di sini saya udah bedain di sini. Nah, ini untuk router 16 nih. Nah, ini router utama. Supaya mereka ini bisa bikin jalur utama itu supaya mereka tetap bisa ping. Nah, ini untuk utama. Ini untuk router backup. Kenapa namanya router backup? Itu supaya dia bikin jalur yang beda. Nih, di belakangnya itu ada 10 nih. Nah, itu dia bikin jalur beda supaya si orang yang lewat jalur ini, walaupun jaringannya keputus, dia ada jalur backupnya. Oh, lewat sini. Jadi nanti paket itu akan dikirim ke jalur yang lain supaya dia itu tetap si paket itu tetap kirim ke tempat destinasi. Kita lanjut ke router 17. Itu di situ router 21 dulu. 1 exit. Nah, router 21 ini rute jalan utama. Nah, ini untuk rute utama. Ini untuk rute backup. Kalau udah kita masukin ke rute 17. Nah, sikat udah dipasang ya. Nah, di sini kita udah bisa ping nih dari si PC 5 ke PC 4. Kayak lihat masih pasti. Successful. Ini ada jalurnya mungkin ada yang mungkin yang salah jalur, kita nggak tahu juga sih. Kita bisa lihat ini, kita coba ping yang dekat dulu deh. Coba sini. Ini nih PC 5 kenapa? Direct connected. Masa dia bisa? Kita coba nah, baik lagi sini kita coba setting ulang, lihat ulang. Ini ada beberapa yang salah. Tadi udah coba sempat dibenerin. Untuk kita coba setting dari sini ke sini. Nah, ini udah berhasil nih ya. Nah, dari PC 5 ke router 18 itu udah berhasil. Nah, itu kan dia
simulasi bisa dilihat simulasi jalan. Coba kita pasang lagi terus ini ke sini. Nggak ada simulasinya ya kelihatan guys simulasi terus biar event list. Nah coba nih ya kita hapus itu jalurnya nih. Kita hapus. Apakah si ini si PC5 ini tetap bisa ngeping PC5 ke 18? Successful guys, tetap bisa dia ngeping ke PC5 ke router 18, tetap bisa. Walaupun jalur tadi yang di atasnya hapus. Nah coba kita ini ya, nah nih coba kita munculin lagi terus kita hapus jalur yang ini nah, kayak supaya kita ini kita coba ping lagi dari PC5 ke 18. Berhasil. Itu gunanya floating guys, supaya si baris ini itu dia nggak, walaupun jalurnya itu ada backupnya. Mungkin segitu aja penjelasannya, penjelasan dari ini. Mungkin bila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Segitu saja penjelasan dari saya tentang config 22 router ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.